Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat, berupa nikmat kesehatan, umur panjang, dan nikmat iman dan takwa yang ada di dalam diri kita. Dan mari kita bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku di mana merahmati kita semua. Saya kembali lagi untuk memberikan kajian pada subuh kali ini. Jadi subuh kali ini kami akan bahas cinta 5 perkara dan melupakan 5 perkara lainnya. Karena hadis ini salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini saya ambil dari buku atau kitab yang namanya Nasihul Ibad. Ini tentang nasihat-nasihat. Alhamdulillah, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga Allah semua merahmati kita semua. Nah, memang pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka memberikan nasihat atau risalah kepada kaum, ya, terutama para sahabat, para tabi'in dan lainnya, sampai kepada kita semua. Nah, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati yuhibbu hamsan wa yansaunal hamsan. Sayati, jadi suatu saat masa, ya, akan tiba masa kepada umatku, mereka cinta 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Jadi Nabi itu sudah prediksi, teman-teman, bahwa di saat masa sekarang, masa modern ini, banyak di antara umatnya yang lebih cinta kepada 5 perkara ini dan melupakan 5 perkara lainnya. Maka ini yang harus kami bahas pada subuh kali ini. Yang pertama itu adalah yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Jadi yang pertama itu yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Mereka cinta kepada dunianya, tapi mereka melupakan akhiratnya. Ya, kenapa dia lebih cinta kepada dunianya? Karena dunia ini kita bisa lihat hasilnya dengan kasat mata. Makanya banyak di antara manusia
mereka berlomba-lomba meraih dunia. Ya, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Sedangkan akhirat adalah tempat selama-lamanya. Maka dari situlah mereka sangat cinta dunia karena mereka melihat sesuatu sesuai dengan melalui kasat mata sehingga mereka melupakan akhiratnya. Nah, banyak. Coba kita lihat sekarang. Banyak berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, berpoya-poya, ya, berpoya-poya di atas dunia, bahkan dia sudah mendapatkan kesenangan apa yang ada isi dunia ini, sehingga mereka melupakan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita cinta kepada dunia. Tapi Allah itu pengen kepada kita semua sebagai hambanya, kita harus meraih keduanya ini. Antara dunia, kemudian juga akhirat. Kita juga tidak boleh hanya cinta kepada akhirat, tapi kita mengabaikan masalah dunia. Ya, itu salah ada kesalahan. Ya, contoh, kita kan hidup di dunia sekarang. Ya, kita hidup di dunia sekarang, berarti kita harus memang cari pekerjaan atau bekerja untuk buat makan di dunia. Tapi di saat itu juga ketika waktu sholat, ya, maka kita harus juga melaksanakan perintah Allah. Gitu. Perintah Allah. Jangan kita hanya sibuk dunia tapi tidak memikirkan untuk akhirat kita. Maka itulah sebabnya Rasulullah SAW menyampaikan, sayati zamanun, di suatu saat nanti pada umatku pada zaman ini mereka akan cinta kepada dunia dan melupakan akhiratnya. Maka terbuktilah sekarang, teman-teman. Banyak manusia di antara kita sibuk pekerjaan dunia. Dia sibuk hanya bekerja terus, tapi mereka tidak memikirkan untuk kehidupan akhiratnya. Gitu. Nah, Nabi juga tidak melarang kita cinta kepada dunia. Nabi tidak melarang. Makanya Nabi mengajarkan doa. Maka ini harus kita baca setiap habis sholat. Apa doanya Nabi yang diajarkan kepada kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gitu. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dunia dan akhirat ini kita tidak boleh memisahkan. Kalau dunia sekarang kita untuk bekerja, untuk mengumpulkan kebaikan atau berbuat kebaikan supaya nanti di akhirat kita tinggal panen. Gitu. Tinggal kita mendapatkan balasannya apa yang kita lakukan. Gitu. Dunia tempat bekerja, tempat juga tempat beribadah. Gitu. Tapi jangan juga lupa akhirat. Ya, gitu. Ya, termasuk juga dunia ini adalah tempat untuk buat makan. Makanya kita harus bekerja
Jadi bekerja atau mencari uang ya untuk makan di dunia, untuk makanan. Gitu. Jadi itulah. Jadi makanya yuhibbun dunya wa yansa'unal akhirah. Maka dia cinta kepada dunia tapi melupakan akhiratnya. Tapi mudah-mudahan kita semua ini bisa terhindar dari hal-hal yang sehingga kita bisa lupa akhirat kita. Mudah kita tidak melupakan akhirat kita. Itu. Yang kedua adalah yuhibbuna durra wa yansawna al-kubura. Dan mereka cinta kepada rumah atau sebuah bangunan yang besar dan tinggi, wa yansawna al-kubura, tapi mereka melupakan kubur, tempat terakhirnya di dunia. Apa tempat terakhir kita di dunia? Adalah kubur. Jadi sebelum kita menuju ke akhirat, maka kita ditempatkan dulu di dunia, alam barzah, artinya dalam kubur. Itu, dalam kubur. Itulah tempat terakhir kita di dunia. Ya. Nah, nanti pada saat kiamat, maka mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibangkitkan kembali semuanya di padang mahsyar. Itu. Jadi kubur ini termasuk terminal. Ya, bagaikan terminal, seperti kalau kita menuju ke kota yang lain, maka kita dulu menunggu di terminal, menunggu mobil, menunggu lihat penumpang lainnya, begitu. Nah, itu ibarat. Ya. Seperti itulah juga ketika kita mau menuju akhirat, maka kita menunggu dulu di terminal, yaitu di kubur. Gitu. Mengucapkan hai juga, salam kenal. Itu teman-teman. Nah, terus jangan sampai kita cinta kepada sebuah hotel, ya. Kita rela membangun sebuah rumah, membangun sebuah hotel, bangunan yang sangat tinggi, sehingga kita melupakan tempat akhirat, tempat kubur. Gitu. Ya, seakan mereka mau hidup selamanya di tempat bangunan itu. Seakan mereka mau hidup di rumahnya yang sangat megah, bertingkat 3 lantai, 7 lantai. Itu. Nah, sekarang terjadi. Terjadi sekarang. Coba kita lihat saudara-saudara yang lainnya. Kita melihat orang di sana. Ya banyak ya sibuk membangun sebuah bangunan yang tinggi dan menikmati, sehingga dia melupakan tempat terakhirnya adalah kubur. Gitu. Orang kaya, orang miskin, semuanya rata, kita akan kembali di tanah. Gitu. Kita akan kembali di kubur. Karena itu adalah salah satu terminal menuju ke akhirat. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Nah, ini juga banyak juga terjadi teman-teman. Mereka cinta harta. Ya, termasuk juga istri, termasuk juga anak. Ya, boleh. Allah dan Nabi tidak melarang kita cinta kepada sesama manusia, apalagi keluarga, apalagi istri, apalagi anak. Cuma yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kita sangat cinta kepada harta, lebih disayangi harta kita, sehingga harta kita ini terkumpul terus, kemudian tidak pernah dikeluarkan zakat dari harta kita, tidak pernah kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
Tidak pernah kita membantu kepada sesama manusia, terkhusus orang miskin, orang fakir miskin. Itu. Cuma kita hanya mengumpulkan harta. Itu artinya dia cinta kepada hartanya, tapi dia melupakan hisab. Gitu. Dia tidak tahu bahwa di yaumil akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada namanya hisab, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul hisab. Itu di akhirat banyak tempat-tempat menuju ke alam surga dan alam neraka. Itu. Jadi teman-teman, bahwasanya tidak ada salahnya kalau kita cinta kepada harta, ya wajar karena kita manusia. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita adalah jangan sampai kita terlena dengan harta, terlena dengan kehidupan dunia, ya, sehingga kita tidak pernah mengeluarkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tidak tahu bahwa sebesar apapun harta kita miliki di dunia, maka semua akan ada pemeriksaan atau hisab. Mereka akan dihisab, termasuk juga kita diri ini. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita pikirkan, maka itu yang harus kita diperhatikan. Bersyukurlah kita punya harta, memiliki uang banyak. Tapi bersyukurlah juga orang yang banyak harta, banyak uangnya, tapi rajin sedekah, alias dermawan, luar biasa. Gitu. Nah, orang kaya itu lebih utama akan masuk ke dalam surga. Ya, siapakah itu? Orang kaya dermawan. Ya. Kecuali kalau orang orang kaya tapi dek nam elo mau mesu orang paranda di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat nanti di akhirat mereka akan diperiksa hartanya. Gitu. Nah, pernah kami baca sebuah hadis di dalam kitab Bukhari Muslim. Ini tentang orang yang punya harta, ya, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat, ya. Jangan sekali dilihat oleh sahabat mengeluarkan zakat. Gitu. Nah, hadis ini menjelaskan ketika orang itu, ya, artinya memiliki hewan banyak tapi tidak pernah bersedekah mengeluarkan hartanya itu, ya. Karena semua harta itu ada namanya harta mal, zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal, ya itu kan ada ketentuannya berapa harta kita baru bisa dikeluarkan zakatnya. Itu. Beda kalau zakat fitrah itu 1 kali dalam 1 tahun. Itu pun ada waktunya di bulan Ramadan. Itu. Maka itulah yang harus kita pikirkan. Nah, terus hadis ini yang pernah saya baca, orang yang tidak pernah mengeluarkan zakatnya dari hartanya, ketika dia meninggal nanti di akhirat, maka hartanya itu akan dibesarkan, baru disuruh lewat di atas perutnya orang ini. Ya, misalnya kerbau, disuruh jalan ini kerbau di atas perut untuk menginjak orang tersebut. Itu. Itu bagi orang yang punya harta tapi tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Itu. Nah, terus selanjutnya adalah wa yuhibbunal iyalah wa yasaunal jawrah. Ya, mereka cinta kepada anggota keluarga dan melupakan bidadari surga.
Misalnya seorang suami ingin zakat, ingin bersedekah itu orang lain, tapi ada keluarganya di dalam rumah itu, alias istrinya atau ke anaknya, melarang suaminya untuk bersedekah, untuk berbuat kebaikan. Nah, sehingga seorang suami ini tidak melakukan karena gara-gara istrinya. Gitu. Nah, kemudian juga seorang suami ini dia sangat cinta kepada istrinya. Artinya dia sangat sangat menghormati istrinya, apapun disampaikan istrinya dia nurut, dia menurut. Gitu. Saking cintanya itu kepada istrinya, dia nurut. Nah, begitupun juga sebaliknya, seorang istri pengen ikut pengajian misalnya, tiba-tiba suami ini melarang istrinya, melarang istrinya berbuat kebaikan, gitu. Lalu seorang istri ini mengikut atau menurut kepada suaminya, gitu. Karena dia cinta kepada suaminya. Nah, dia tidak tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat untuk selama-lamanya. Nah, maka itulah sebabnya Rasulullah SAW berkata, wa yuhibbunal iyalah wa yasaunal jaurah. Dia lebih cinta kepada keluarganya, anggota keluarganya, dan melupakan ada bidadari di dalam surga. Artinya ada kehidupan kebaikan di dalam surga. Makanya itu wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang bersabar, karena sesungguhnya di dalam surga itu ada air sungai yang mengalir di bawahnya. Ada juga bidadari di dalam surga. Gitu. Karena Al-Quran sendiri yang menjelaskan tentang bidadari ini. Bidadari ini adalah bidadari yang suci. Nah, beda kalau di dunia. Nah, contoh ya, kalau di dunia perempuan itu kalau sudah disentuh, layaknya seperti hubungan suami istri, maka kesuciannya itu tidak bisa lagi kembali menjadi suci. Gitu. Nah, sedangkan di surga mereka bidadari itu ketika sudah berhubungan seperti layaknya suami istri, karena ini adalah salah satu balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka setiap yang dia lakukan, maka kembali lagi seperti semula, suci kembali. Itu luar biasa. Itu. Jadi orang yang lebih cinta kepada anggota keluarganya sehingga dia melupakan kebaikan-kebaikan di dalam surga itu, ya apapun dia sampaikan anggota keluarganya, jangan begitu, jangan pemborosan ini itu. Maka dia menurut karena dia cinta kepada keluarganya. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa ada kehidupan di dalam surga itu yang sangat menunggu kita sehingga kita bisa bahagia di dalam surga itu. Yang terakhir adalah wa yuhibbunan nafsa wa yasaunallah minni bura'un wa ana minhu bari'un. Ini dia lebih cinta dirinya sendiri dan melupakan Allah. Ini sangat bahaya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, seakan-akan mereka dia yang berkuasa, seakan-akan mereka tidak bisa
tidak berterima kasih kepada Allah. Siapa yang memberikan tubuh, siapa yang memberikan mata, siapa yang memberikan segala apapun yang kita miliki, mereka tidak menyadari sehingga mereka lupa kepada Allah. Siapa yang menciptakan dunia, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan matahari dan bulan, mereka melupakan semua itu seakan-akan dirinya yang hidup selama-lamanya. Nah, ini paling bahaya. Dia lebih cinta ke dirinya sendiri, tetapi dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dirinya. Inna khalaqatul jinna wa insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini, kita diciptakan oleh Allah, berarti kita harus membalas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan perintahnya. Itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan kita juga taat kepada kedua orang tua kita. Artinya menghormati, menghargai selama itu kebaikan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai anak maka wajib kita juga taat kepada kedua orang tua. Gitu. Berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Makanya apa yang kami bahas ini 5 perkara dan 5 perkara yang dicintai oleh umatnya Nabi manusia, tapi mereka juga melupakan 5 perkara lainnya. Jadi mudah-mudahan kita semua teman-teman yang baru menonton live kami ini, mudah kita semua bisa terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kita lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, lupa kepada hal-hal sehingga kita terjerumus ke dalam neraka. Mudah kita semua istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Tidak ada salahnya kalau kita mencintai dunia, tapi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang, tapi yang dikhawatirkan Nabi adalah jangan sampai kita terlena isi dunia sehingga kita tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita menghadap kepada Allah, barulah kita sadar, barulah kita menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, sebagian orang yang meninggal, ya, orang yang tidak punya amal kebaikan, lalu dia mau menghadap kepada Allah, mereka berdoa. Itu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mendengar, aku melihat penyiksaanmu. Farji'na, maka kembalikanlah kami di dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Karena meyakini semua hal-hal apa yang ada di akhirat. Maka itulah teman-teman, sebelum kita menghadap kepada Allah, berjumpa kepada Allah di akhirat, maka pikirkanlah dulu untuk kebaikan, untuk bekal kita. Rajin istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dan mudah kita semua saling mendoakan, saling menasihati dalam kebaikan, insya Allah, supaya kita sama-sama juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Amin rabbal alamin. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini bisa diambil ya hikmahnya, selama itu yang baik dan masuk akal kepada kita, maka silakan jadikan sebagai pelajaran. Semua kita semua istiqomah dalam
melakukan kebaikan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.